Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus berkata begini, namun karena kami memiliki roh dan iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Dalam ayat ini Rasul Paulus berkata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Saudara, yang dimaksud dengan berkata-kata di sini adalah Rasul Paulus berusaha meyakinkan orang akan kebenaran yang diberitakannya. Di dunia ini, saudara, ada satu penipu. Penipu itu juga berusaha meyakinkan orang untuk mempercayai kebohongannya. Dia ngomong sedemikian rupa, orang jadi tertarik, percaya, lalu menerima kebohongannya. Penipu mendapat keuntungan bila mangsanya menerima kebohongannya dan dia mendapatkan yang diinginkannya dari kebohongannya tersebut. Itu penipu. Kalau mangsanya tidak percaya, ya dia nggak dapat apa-apa. Di samping penipu ada lagi yang lebih bagus, jauh lebih bagus dan benar, dibenarkan di mana-mana juga, maklar atau sales. Maklar itu mencari keuntungan, mencari nafkah dengan berbicara agar orang atau kliennya tertarik, percaya, lalu menerima apa yang ditawarkannya. Ya, maklar sales tidak berbohong. Tapi mereka tidak menerima keuntungan apapun selama kliennya tidak tertarik, tidak percaya, lalu tidak menerima apa yang ditawarkannya. Mereka gigit jari. Saudara, yang ketiga adalah orang-orang percaya. Ya, dunia memerlukan penipu dan maklar dan sales. Sistem dunia ini kemudian berjalan seperti apa adanya ini. Tapi kerajaan Allah tidak pakai maklar, apalagi penipu. Dan tidak pakai keduanya. Kerajaan Allah memerlukan utusan untuk berbicara tentang kebenaran. Siapa itu utusan? Utusan adalah orang yang percaya kepada berita yang disampaikannya, yang terlibat, yang hidup di dalam berita yang disampaikannya. Dengan kata lain, utusan kerajaan sorga adalah orang yang sudah menerima berkat atau keuntungan dari berita yang akan disampaikannya kepada orang lain. Sudah menerima berkat. Nah, apa yang harus disampaikannya, apa yang harus dijual kalau dikatakan dijual oleh utusan surga? Pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu si utusan sudah harus memilikinya sendiri dalam kehidupannya. Kemudian dia berkata-kata tentang hal ini kepada orang lain. Kalau orang lain mau tertarik, mempercayai tentang pengampunan dosa, keselamatan, dan kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang lain menerima keuntungan dari apa yang diberitakannya. Kalau orang lain tidak tertarik, sang utusan sudah menerima keuntungan sebelum dia memberitakannya. Saudara, ikutilah teladan Rasul Paulus. Seperti yang dikatakannya sebagai berikut di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1, 3, dan 5. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ada orang yang tidak tertarik dengan berita yang Rasul Paulus katakan, tapi Rasul Paulus katakan, saya ini menjadi utusan kerajaan surga karena kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah. Jadi, hargailah status sebagai utusan kerajaan surga. Lalu Rasul Paulus berkata begini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jangan frustrasi kalau orang tidak mau menerima berita yang kita sampaikan, berita keselamatan, berita Injil yang kita sampaikan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan,
tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Allah. Saudara, pandang orang yang kita layani, yang kepadanya kita berkata-kata, ya, sebagai Tuhannya kita hamba. Lalu, yang diberitakan adalah Yesus. Saudara, bila kita orang yang beriman pada Tuhan Yesus Kristus, saudara adalah utusan kerajaan sorga oleh kemurahan Allah. Diutus kemana ke dunia ini? Berbicaralah, berkata-katalah tentang iman saudara itu. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti Renungan Senja ini. Amin.